sejak film ini jadi pengen nikah sama Sugar Daddy. Suaminya siapa ini? Weh, cakep amat kayak Jaehyun. Oke. Sebutin bagian mana yang mirip, giliran Blackpink ke Indo suruh pakai legging. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semuanya yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang bagaimana sih kejulitan dari K-popers Indonesia terhadap sinetron yang lagi viral di Indonesia waktu ini dan juga menghadapi kontroversi yang besar untuk saat ini. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Sinetron Suara Hati Istri Zahra yang ditayangkan salah satu televisi swasta nasional menjadi sorotan publik. Perbincangan soal sinetron ini ramai di media sosial dalam 2 hari terakhir, dikarenakan pemeran Zahra yang merupakan istri ketiga dari karakter Pak Tirta masih berusia 15 tahun nih guys. Banyak adegan dalam sinetron tersebut juga menjadi sorotan dan dinilai tak pantas bagi pemeran yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, alur cerita juga menjadi perhatian dan dianggap permisif terhadap pernikahan anak. Terkait kontroversi itu, sejumlah kalangan dari kalangan artis, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga telah memberikan responnya masing-masing. Dengan Cinggu berbicara mengenai Suara Hati Istri Zahra, jujur aku udah nonton dari episode 1 sampai episode 7. Aku baru nonton sampai episode itu. Dan dari pengamatan aku sebagai netizen biasa ya, setelah aku nonton bagaimana serialnya, itu bagus sih, menurut aku keren. Ceritanya udah bagus, semuanya sih udah bagus, serius. Bagus banget, oke banget gitu. Tapi di sini ada beberapa hal menurut aku yang agak gimana gitu ya. Yang pertama adalah bener gitu, masalah umur si pemain yaitu si Zahra gitu ya. Setelah kita lihat-lihat kepoin umurnya masih 15 tahun guys. Sedangkan kalau si Pak Tirta ini umurnya udah 39 tahunan gitu. Jadi kayak jomplang banget ya umurnya ya 39 sampai 15. Dan masalah perbedaan umur sebenarnya is okay ya. Kalau si Zahra ini yang memainkan pemeran Zahra ini itu umurnya di atas 15. Ya mungkin di atas 18 19 lah. Itu kan oke nih, nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi untuk ini umurnya masih 15 guys, serius masih muda banget gitu. Tapi udah memerankan karakter yang seperti itu. Dan aku juga udah sempat nonton episode yang waktu itu booming banget ya. Episode malam pertama, aduh gila sih episodenya itu aku udah nonton ya. Ayo Zahra, kayak gitu-gitu. Soalnya aku lupa dialognya seperti apa. Intinya dia itu kayak ngajakin istrinya buat gituan pada saat itu nih guys. Tapi aku gak siap, tunggu dulu ya, aku siap. Kayak gitu-gitu dah itunya. Maklum ya guys, anak kecil juga gitu ya. Dan bahkan nih guys, si Zahra ini juga disuruh kayak pakai pakaian yang apa sih, yang seksi gitu ya. Ya kayak gitu deh. Pokoknya pakaiannya waktu itu ya you know lah ya, pakaian yang sering dipakai sama istri-istri. Sulit banget ya untuk jelasinnya. Aku juga nggak tahu namanya pakaiannya apa. Intinya gitu deh gitu. Ini kamu pakai ini gitu. Habis itu dipakai lah. Wow kayak gitu. Intinya kayak gimana ya? Aku kayak pas nonton, oh my god, bagus sih. Tapi kayak dewasa filmnya, apalagi untuk jam tayang, itu jam tayangnya adalah 18.00 sih kalau nggak salah. Dan emang ada banyak adegan yang menurut aku tidak semua penonton dapat menyaksikan hal tersebut, terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Karena ini sih takutnya ya dapat memberikan dampak yang negatif gitu, terutama terhadap bagaimana pandangan mereka terhadap pernikahan di usia yang dini. Dan menurut aku secara pribadi, yang ngebahas sinetron ini sebenarnya itu mau mengangkat bagaimana sih keadaan di zaman sekarang gitu ya, terutama tentang bagaimana pernikahan anak di usia dini bersama dengan orang yang lebih dewasa dari mereka. Apakah itu dikarenakan kesulitan ekonomi dan juga masalah hutang, itu loh yang pengen diangkat oleh mereka di sini. Tapi sayangnya ada adegan-adegan yang menurut aku emang agak kurang layak gitu ya, itu ditampilin juga. Ini yang buat serialnya itu dikritik nih guys oleh netizen. Dan coba sekarang kita saksikan bagaimana reaksi dari netizen Indonesia, khususnya para K-popers melihat bagaimana serial dari Suara Hati Istri Zahra. Let's we see together, kita baca komentarnya one by one. Oke, misalnya ini ada yang bilang, wahai KPI, kenapa tayangan sinetron yang bermesraan mengandung unsur dewasa tidak Anda cekal? Padahal cuma iklan yang Shopee hanya muncul beberapa detik saja itu Anda cekal. Why? Bener loh guys, nggak hanya dicekal, tapi dibikin petisi juga, diprotes juga. Dan waktu itu yang mempelopori adalah emak-emak deh kalau nggak salah. Serius. Tapi kenapa sekarang mama juga nggak mempelopori ya untuk mengkritik tentang ya. Next, kita lihat lagi komentar berikutnya. Kisah kayak gitu ditampilin dengan alasan itu wajar kok di TV. Kisah pocong-pocongan gas kebalik para melayat dikejar kerbau, katanya juga bagus ditayangkan. Lalu apa gunanya siaran yang bermanfaat jika tidak ditayangkan?
Selain mengadukan sinetron yang berjudul Zahra tidak hanya mengandung unsur pernikahan anak di bawah umur, tapi juga pedofilia, poligami, abusive, dan toxic relationship. Bener sih, ada juga abusive-nya sih. Next, itu yang aku mau katakan tadi guys. Rada mirip Dita Kara nggak sih? Iya, matanya mirip. Oh ya, mirip nggak sih? Coba kalian saksikan yang berikut ini, lihat perbandingannya. Apakah mereka mirip? Kalau mereka mirip, langsung aja komen di kolom komentar. Punten dampaknya jadi negatif tuh, tayangannya juga buat halayak. Duh, mata KPI kebuka nggak ya? Oke. Jadi komentar dari salah satu netizen kayak gini guys. Sejak film ini, jadi pengen nikah sama sugar daddy. Waduh, sayangnya dek, itu tolong ya. Nggak semua sugar daddy yang kamu lihat itu seperti Pak Tirta gitu. Kalau Pak Tirta kan udah oke ya, udah cakep, juga udah kaya gitu ya. Wajar banyak anak-anak yang mau sama dia gitu. Tapi dek, nggak semua orang atau semua sugar daddy itu kayak Pak Tirta gitu. Gimana kalau kamu dapetin sugar daddy yang bahkan itu punya istri yang galak-galak, habis itu kamu dihiksa, nggak dibela sama suami kamu, gimana? Mungkin alasan dia kenapa mau nikah sama sugar daddy itu adalah supaya dia itu diperlakukan seperti Zahra, diperlakukan seperti ratu, dibela dan juga dilindungi sama Pak Tirta. Aduh. Itu cuma ada di sinetron aja. Coba deh di real life itu kayak gimana? Yakin mau nikah sama sugar daddy? Next, kita lihat lagi komentarnya. Yang Tokopedia, syuting di Korea aja kena pelanggaran nggak patuhi protokol. Padahal nggak di Indo ya. Terus gambar-gambar yang dicium ini gimana ya Bapak Ibu? Gambar dicium ini patuhi protokol dan boleh untuk dilihat anak-anak kah? Kartun anak dikemanain ya Pak Bu? Logis nggak sih? Tolong, sinetron Indonesia tolong dikondisikan. Kalau nggak bisa dikondisikan, kembalikan kartun-kartun kami. Oke, ini dari Ernest ya. Ernest bilang nih, ayo KPI Pusat, ini lebih penting loh daripada Boromin. Itunya tuh kartun. Oke, mantep ya. Gak paham lagi gue sama komen netizen kayak gini, masih aja ada yang dukung ya. Dan di sini ada salah satu komentar dari netizen kayak gini, ini mirip-miripin sama Jaehyun gitu. Damage-nya nggak ada obat, tolong. Suaminya siapa ini? Weh, cakep amat kayak Jaehyun. Oke. Gak apa-apa sih guys, semua orang kan juga punya pandangan yang berbeda ya. Misalnya aku juga ada kok yang miripin sama siapa waktu itu, intinya padahal nggak mirip sama sekali gitu. Nah di sini ada yang balas nih, yang mirip-miripin sama Jaehyun. Lo buta apa gimana sih? Beda jauh. Sebutin bagian mana yang mirip. Nah, kalian juga sebutin ya. Lihat bagaimana foto dari mereka, apakah emang benar-benar mirip. Kalau kalian mirip, tolong sebutin bagaimana yang mirip ya. Karena si Eyan ini kesusahan nih guys untuk menemukan kemiripannya itu di mana. Langsung aja ya bantu teman kalian dengan cara komen di bawah. KPI yang kayak gini bodo amat ya. Giliran Blackpink ke Indo suruh pakai legging. Bener banget sih ya. Takutnya guys kalau nggak pakai legging, ntar bisa-bisa dituntut lagi. Woi, tolong di ban. Takutnya sih di ban gitu ya, kayak kasus yang kemarin. Nah guys, itu adalah berbagai reaksi dari para netizen, terutama para K-popers melihat bagaimana drama dari Suara Hati Istri Zahra. Lalu bagaimana sih reaksi dari KPI dan juga KPAI? Nah, kalau dari KPI-nya sendiri, mereka di sini telah meminta semua lembaga penyiaran tidak mempromosikan pernikahan dini dalam setiap programnya. Berdasarkan aturan Undang-Undang Perkawinan, batas minimum seorang warga negara Indonesia untuk menikah adalah 19 tahun nih guys. KPI juga sudah meminta stasiun televisi Indosiar untuk melakukan evaluasi dan juga mengganti peran perempuan yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, untuk Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah masukan dan mendengar penjelasan dari pihak Indosiar. Ia juga mengatakan bahwa Indosiar juga akan berjanji akan menempatkan aktor dan aktrisnya di atas usia 18 tahun untuk memerankan karakter yang sudah menikah. Meski demikian, KPI juga belum memutuskan sanksi yang dijatuhkan terkait polemik tersebut. Sementara itu, Komisioner KPI bidang kelembagaan juga telah mengingatkan agar televisi dan rumah produksi sinetron Zahra juga melakukan sejumlah hal untuk mendukung tumbuh kembang anak. Sementara itu, untuk Wakil Ketua KPAI yaitu Rita Pranawati menyebutkan adanya potensi eksploitasi ekonomi dan juga seksual dari tayangan tersebut. Ia juga tak menampik kebutuhan peran anak dalam beberapa siaran televisi, namun tidak kemudian ditonjolkan seperti dalam sinetron Suara Hati Istri. Menurut Rita, mempertontonkan anak dengan adegan dewasa dan jalan cerita yang secara langsung mempromosikan perkawinan anak dan poligami bersinggungan dengan eksploitasi seksual. Ia juga mengimbau lembaga penyiaran dan produsen untuk mengutamakan fungsi pendidikan pada setiap tayangan mereka. Sementara itu, untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak menegaskan bahwa Suara Hati Istri Zahra merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak, di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan juga dipoligami. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Bintang Puspa Yoga menjelaskan, konten apapun di media penyiaran harus memberikan informasi yang mendidik dong, terlebih pada anak. Bintang juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan anak, sehingga setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak.
Oke guys, tadi kita sudah melihat bagaimana reaksi dari KPI, KPAI, dan juga Kemen PPPA terhadap sinetron Suara Hati Istri Zahra. Ya, kita berharap semoga pihak rumah produksinya itu merevisi kembali ceritanya dan juga dapat mempertimbangkan adegan mana yang layak dan juga tidak layak untuk ditampilkan. Dan juga untuk pemeran ceweknya kayaknya akan diganti deh. Meskipun emang agak berat gitu ya untuk melihat kepergian dari Zahra di sinetron itu, tapi nggak apa-apa sih ya, karena umur Zahra juga belum layak untuk memerankan karakter sebagai seorang istri. Usianya adalah 15 tahun nih guys. Jadi mungkin pihak rumah produksi dapat mencari aktris yang berusia di atas 15. Mungkin yang 19 tahun bisa kok ya. I think nggak masalah sih kalau udah 19 tahun, karena itu juga udah dewasa. Nah, kalau kalian sendiri sebagai netizen melihat apa yang terjadi dengan sinetron Suara Hati Istri Zahra, bagaimana? Apakah kalian juga sama seperti yang lain, julidnya juga sama? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah, baik ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.